Hari ini, yuk kita belajar dari satu teladan yang luar biasa. Sosok yang seringkali bekerja dalam diam, tapi dampaknya begitu besar. Santo Yosef. Kita akan lihat bagaimana ketaatannya yang hening itu bisa jadi inspirasi besar buat kita semua. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri sejenak. Pernah nggak sih merasa hidup ini kok kayaknya berantakan banget? Semua rencana yang udah kita susun rapi, tiba-tiba buntu di tengah jalan. Nah, momen-momen seperti inilah yang sebenarnya jadi ujian sejati buat iman kita kan? Oke, jadi dalam renungan kita kali ini, kita akan bedah beberapa hal penting. Kita mulai dari apa yang terjadi ketika rencana kita berubah. Terus, kita akan ambil pelajaran dari Raja Daud, lalu kita lihat imannya Abraham yang luar biasa, sampai akhirnya kita fokus ke teladan utama kita, Santo Yosef. Nanti di akhir, kita akan simpulkan 3 pesan praktis yang bisa langsung kita bawa pulang. Pesan inti dari bacaan-bacaan hari ini tuh sebenarnya kuat banget. Kadang-kadang, Tuhan sengaja membiarkan rencana kita berbelok atau bahkan gagal. Bukan untuk menghukum kita, tapi justru sebaliknya. Supaya kehendaknya yang jauh lebih besar dan lebih indah itu bisa kelihatan lebih jelas dalam hidup kita. Yuk, kita lihat contoh pertama dari Raja Daud. Dia ini punya niat yang sangat mulia loh. Sebuah rencana yang lahir dari hati yang tulus, murni untuk Tuhan. Nah, di sini kelihatan bedanya. Rencana Daud itu bagus banget. Mau membangun rumah fisik untuk Tuhan. Tapi, lihat deh rencana Tuhan, jauh lebih besar. Tuhan seolah-olah bilang, Daud, bukan kamu yang akan membangun rumah untukku, tapi akulah yang akan membangun keturunan dan tahta abadi untukmu. Ini pelajaran penting banget ya, rahmat Tuhan itu selalu selangkah di depan niat kita yang paling baik sekalipun. Sekarang, kita beralih ke teladan iman yang gak kalah dahsyatnya, yaitu Abraham. Kalau Daud tadi dihadapkan sama perubahan rencana, Abraham ini dihadapkan pada sesuatu yang, kalau dipikir pakai logika manusia, mustahil banget. Kutipan dari surat Roma ini pas banget. Ia berharap melawan segala harapan. Coba bayangin, secara logika, nggak ada harapan sama sekali buat Abraham dan Sarah untuk punya anak. Udah tua kan? Tapi justru di titik paling mustahil itulah, imannya Abraham bersinar paling terang. Dia pegang teguh janji Tuhan. Ini bukti bahwa iman sejati itu justru seringkali lahir dari situasi yang tampaknya tanpa harapan. Dan sekarang, kita sampai pada puncak teladan iman dalam renungan kita hari ini. Santo Yosef. Wah, dia menghadapi pergumulan yang paling berat dari semuanya. Bayangkan, rencana hidupnya yang sudah tersusun rapi bersama Maria, tiba-tiba hancur berantakan dalam sekejap. Coba kita ikuti alurnya. Awalnya, Yosef bingung setengah mati. Dilema besar. Sebagai orang baik, niatnya adalah menceraikan Maria diam-diam untuk melindungi nama baiknya. Lalu, Tuhan turun tangan lewat mimpi. Dan ini poin kuncinya. Begitu bangun dari mimpi, Yosef nggak pakai ragu, nggak banyak tanya, nggak menunda-nunda. Dia langsung berdiri dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak ada satu kata pun yang tercatat dari mulutnya, tapi tindakannya berbicara ribuan kata. Paus Fransiskus punya istilah yang keren banget untuk sikap Yosef ini. Keberanian yang kreatif. Maksudnya apa? Yosef nggak lari dari kenyataan pahit itu. Dia nggak tenggelam dalam kekecewaan. Sebaliknya, dia menerima kehendak Allah dengan lapang dada dan mengubah krisis terbesar dalam hidupnya menjadi kesempatan untuk jadi bagian dari rencana keselamatan Tuhan. Luar biasa. Jadi, dari semua kisah hebat ini, apa nih yang bisa kita ambil untuk hidup kita sehari-hari? Ada 3 pesan penting yang bisa kita renungkan bersama. Pertama, saat rencana kita tiba-tiba berbelok, jangan langsung putus asa. Ingat Daud dan Abraham. Bisa jadi, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kedua, belajarlah dari Yosef. Jadilah orang yang benar, yang taat aturan, tapi jangan lupa untuk selalu berbelas kasih. Keduanya harus jalan bareng. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling penting. Kurangi bicara, perbanyak tindakan taat. Biarkan perbuatan kita yang menjadi saksi iman kita, bukan cuma kata-kata. Ayat dari Nabi Yesaya ini sepertinya merangkum semua renungan kita dengan sempurna ya. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita, dan jalannya pun bukan jalan kita. Jadi, ketika hidup terasa tidak sesuai rencana, mari kita punya keberanian seperti Santo Yosef. Keberanian untuk percaya bahwa jalan Tuhan, meski penuh misteri, pada akhirnya selalu menuju kebaikan. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.